Malam itu hujan deras. Ibu tiriku membanting sendok dan berteriak, "Mulai bulan depan, kamu angkat kaki dari sini. Kami butuh privasi." Aku tidak menangis. Aku cuma tersenyum dan menjawab, "Oh begitu? Baiklah. Tapi asal ibu tahu, akulah yang melunasi cicilan rumah ini sejak 2 tahun lalu. Dan detik itu juga, aku putuskan untuk membiarkan mereka menikmati privasi itu sampai rumahnya disita bank." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Suara gemuruh petir sesekali terdengar menyambar di kejauhan, menggetarkan kaca jendela ruang tengah rumah kami. Namun, suasana di dalam ruangan itu justru terasa hangat dan penuh tawa. Aku duduk di sofa empuk berwarna krem, menemani Pak Ilyas, ayah kandungku, menonton sebuah acara komedi lawas di televisi. Sudah lama sekali rasanya aku tidak melihat ayah tertawa selepas ini. Sejak menikah lagi dengan Ibu Parmi 3 tahun lalu, wajah ayah lebih sering terlihat murung dan tertekan. Tapi malam ini, mungkin karena efek hujan yang menenangkan atau lelucon di layar kaca yang memang lucu, ayah tertawa terbahak-bahak hingga matanya berair. Aku ikut tertawa melihat tingkah konyol pelawak di televisi, sambil sesekali membetulkan letak jilbab instan yang kupakai, karena sedikit berantakan akibat guncangan tawa. Momen seperti ini adalah momen langka yang sangat aku hargai. Di tengah gelak tawa kami yang memenuhi ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara benda keras dibanting yang sangat nyaring. Prang! Suara itu berasal dari arah meja makan yang letaknya tidak jauh dari ruang keluarga, hanya dipisahkan oleh sekat lemari hias. Tawa ayah seketika terhenti. Mulutnya yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat, dan wajah cerianya berubah menjadi tegang dalam sekejap mata. Aku menoleh ke sumber suara. Di sana, berdiri Ibu Parmi dengan wajah merah pada menahan amarah. Tangannya masih gemetar setelah membanting sendok makan ke piring keramik di hadapannya. Tatapan matanya tajam menusuk, seolah ingin menelan kami berdua hidup-hidup. Suasana yang tadinya hangat seketika berubah menjadi dingin dan mencekam, lebih dingin daripada udara hujan di luar sana. Ibu Parmi melangkah mendekat ke arah sofa dengan napas memburu. Ia berkacak pinggang, menatapku dan ayah bergantian dengan tatapan penuh kebencian. Mulutnya mulai melontarkan kata-kata pedas yang sepertinya sudah lama ia pendam. Ia berteriak mengatakan bahwa kami sangat berisik dan tidak punya sopan santun. Ia mengeluh kepalanya sakit dan suara tawa kami membuatnya semakin pusing. Padahal volume televisi tidak terlalu keras, dan tawa kami pun masih dalam batas wajar. Namun bagi Ibu Parmi, segala sesuatu yang aku lakukan bersama ayah sepertinya selalu salah di matanya. Ayah mencoba menenangkan istrinya dengan suara lembut, memintanya bersabar dan beralasan kami hanya sedang menikmati hiburan sebentar. Namun pembelaan ayah yang lemah itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Ibu Parmi. Ibu Parmi semakin meninggikan suaranya. Ia mulai mengungkit-ungkit segala hal yang tidak relevan. Ia mengeluh tentang pekerjaan rumah yang tidak pernah beres, tentang uang belanja yang menurutnya kurang, hingga akhirnya sasaran tembaknya mengarah tepat kepadaku. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang lentik namun kasar. Ia berkata bahwa keberadaanku di rumah ini adalah sumber masalah. Menurutnya, aku adalah parasit yang mengganggu keharmonisan keluarga intinya. Aku hanya diam mendengarkan, tidak ingin memotong atau membantah karena aku tahu watak Ibu Parmi. Jika dibantah, ia akan semakin menjadi-jadi dan ayah yang akan menjadi korban kemarahannya nanti. Aku menatap ayah, berharap ia akan membelaku atau setidaknya menengahi dengan tegas. Namun, harapan itu pupus. Ayah hanya menunduk, meremas tangannya sendiri, tidak berani menatap mata istrinya. Pemandangan itu membuat hatiku nyeri, bukan karena dimarahi, tapi karena melihat betapa tidak berdayanya laki-laki yang dulu menjadi pahlawanku. Tiba-tiba, Puput, adik tiriku, keluar dari kamarnya sambil membawa ponsel. Wajahnya terlihat kesal, mungkin terganggu oleh suara teriakan ibunya, tapi ia justru ikut memanasi suasana. Puput berdiri di samping ibunya sambil melipat tangan di dada. Ia mengeluh bahwa ia tidak bisa membuat konten video di kamarnya, karena suara kami bocor masuk ke dalam rekamannya. Puput kemudian menatapku dengan tatapan merendahkan. Ia berkata bahwa kamarku yang posisinya paling strategis dan luas itu, sebenarnya lebih cocok untuk dijadikan ruangan penyimpan koleksi baju dan tasnya. Menurut Puput, aku sudah terlalu tua untuk menumpang di rumah orang tua dan menghabiskan tempat. Kata-kata Puput itu disambut anggukan setuju oleh Ibu Parmi, seolah mereka baru saja menyepakati sebuah rencana besar. Ibu Parmi menarik napas panjang,
lalu mengeluarkan ultimatum yang mengubah segalanya malam itu. Dengan suara lantang dan penuh penekanan, ia berkata bahwa mulai bulan depan, aku tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Ia menegaskan bahwa mereka ingin privasi sebagai keluarga inti tanpa gangguan orang luar, dan orang luar yang ia maksud adalah aku, anak kandung suaminya sendiri. Ia menyuruhku untuk sadar diri karena aku sudah dewasa dan bekerja. Jadi seharusnya aku bisa mencari tempat tinggal lain, entah itu indekos atau kontrakan murah di pinggiran kota. Ia tidak peduli kemana aku pergi, yang penting aku angkat kaki dari rumah ini. Ayah terkejut mendengar keputusan sepihak itu. Ia mencoba membuka mulut, memanggil nama Ibu Parmi dengan nada memohon, tapi tatapan tajam istrinya langsung membungkamnya kembali. Ayah kembali diam 1000 bahasa, membiarkan aku diusir di depan matanya sendiri. Aku menatap wajah-wajah di depanku satu persatu. Wajah Ibu Parmi yang penuh kemenangan, wajah Puput yang tersenyum sinis dan mengejek, serta wajah ayah yang penuh ketakutan dan rasa bersalah namun tidak berbuat apa-apa. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Tidak ada air mata yang jatuh di pipiku. Hatiku yang dulu sering terluka oleh perlakuan mereka, malam ini terasa beku dan keras. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menahan sabar, atau mungkin karena aku tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur emosiku agar tetap stabil. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur atau memohon belas kasihan. Itu adalah hal terakhir yang akan aku lakukan. Perlahan, aku memperbaiki posisi dudukku menjadi lebih tegak. Aku merapikan ujung jilbabku dengan gerakan tenang dan anggun. Aku menatap mata Ibu Parmi lurus-lurus, tanpa rasa takut sedikitpun. Keheningan menyelimuti ruangan itu setelah teriakan panjang Ibu Parmi. Hanya suara hujan di luar yang masih setia mengisi latar belakang. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan oleh mereka. Dengan suara yang sangat tenang dan datar, aku menjawab bahwa aku menerima keputusan itu. Aku berkata, "Baiklah Bu, jika itu memang keinginan Ibu dan keputusan terbaik untuk keluarga ini, aku akan pergi." Aku tidak akan membantah atau meminta perpanjangan waktu. Jawaban singkatku membuat Ibu Parmi sedikit terkejut. Mungkin ia mengharapkan aku akan menangis meraung-raung atau bersujud di kakinya meminta agar tidak diusir. Namun, reaksiku yang dingin membuatnya merasa canggung sesaat, sebelum akhirnya ia mendengus kasar dan kembali ke meja makan dengan perasaan menang. Suasana di ruang tengah masih terasa tegang meskipun Ibu Parmi sudah kembali duduk di kursi makannya. Ia mengambil sendok baru dengan kasar, berusaha melanjutkan makannya yang tertunda, meski aku yakin nafsu makannya sebenarnya sudah hilang. Puput masih berdiri di ambang pintu kamarnya, menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah mencari celah retakan di wajahku yang tenang. Ayah masih terpaku di sofa, kepalanya menunduk dalam, kedua tangannya menutupi wajahnya yang tampak lelah. Ia tidak berani menatapku. Mungkin rasa malunya sebagai seorang ayah yang gagal melindungi anaknya kini, sedang menghakimi batinnya sendiri. Aku merasa kasihan pada ayah, tapi rasa kasihan itu kini bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan karena ia lebih memilih kenyamanan semu bersama istri barunya, daripada membela darah dagingnya sendiri. Aku bangkit berdiri dari sofa dengan gerakan perlahan. Kuperhatikan sekeliling rumah ini. Dinding-dinding bercat putih gading, lampu gantung kristal di ruang tamu, sofa kulit yang empuk, hingga televisi layar datar berukuran besar yang baru saja kami tonton. Semua kemewahan dan kenyamanan ini memiliki cerita yang tidak mereka ketahui, atau lebih tepatnya, cerita yang sengaja tidak kukatakan demi menjaga harga diri ayah di depan istri barunya. Namun, malam ini topeng itu harus dibuka. Jika mereka menginginkan aku pergi, maka mereka harus tahu konsekuensi dari kepergianku. Aku tidak akan pergi sebagai pihak yang kalah dan terbuang. Aku akan pergi sebagai pemenang yang meninggalkan beban di pundak mereka. Sebelum melangkah menuju kamarku, aku berbalik badan menghadap ke arah meja makan di mana Ibu Parmi sedang menusuk-nusuk makanannya dengan garpu. Aku berdeham pelan untuk menarik perhatian mereka. Ibu Parmi menoleh dengan wajah masam, seolah bertanya apa lagi yang ingin kukatakan. Puput juga memiringkan kepalanya, menunggu drama lanjutan. Dengan nada suara yang santai, seolah sedang membicarakan cuaca hari ini, aku melontarkan kalimat yang menjadi kunci dari semua ini. Aku berkata, "Oh ya Bu, ada satu hal kecil yang lupa ku beritahukan. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkit ini, tapi karena aku tidak akan tinggal di sini lagi, kurasa Ibu dan Ayah perlu tahu untuk persiapan bulan depan. Padahal, akulah yang melunasi seluruh cicilan rumah ini sejak 2 tahun lalu melalui sistem debit otomatis dari rekening pribadiku." Hening. Kali ini keheningan yang terjadi benar-benar total dan mencekam. Tidak ada suara denting sendok, tidak ada suara napas, bahkan suara hujan di luar seolah menjauh dari pendengaran mereka. Ibu Parmi mematung dengan garpu yang melayang di udara. Matanya membelalak lebar,
Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Ia menatapku dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap ayah dengan tatapan menuntut penjelasan. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ia tahu betul kondisi keuangan ayah. Uang pensiun ayah tidak seberapa, dan sebagian besar sudah habis digunakan untuk gaya hidup sosialita Ibu Parmi dan pergaulan Puput. Selama ini mereka hidup nyaman tanpa pernah memikirkan tagihan, karena memang tidak pernah ada tagihan yang datang ke rumah. Mereka mengira ayah yang membereskannya dengan sisa-sisa tabungan masa lalunya. Puput yang tadinya bersandar di tembok kini menegakkan badannya. Matanya bolak-balik menatapku dan ibunya. Ia mungkin bodoh dalam hal akademik, tapi ia cukup pintar untuk menghitung uang. Ia tahu arti dari kalimatku barusan. Jika aku yang membayar cicilan rumah yang nilainya jutaan rupiah itu setiap bulan, lalu siapa yang akan membayarnya setelah aku pergi? Pertanyaan itu pasti sedang berputar-putar di kepala mereka berdua. Ayah perlahan mengangkat wajahnya. Matanya basah. Ia menatapku dengan pandangan penuh penyesalan dan rasa bersalah yang amat sangat. Ayah tahu fakta ini, karena 2 tahun lalu ia datang padaku sambil menangis. Meminjam uang karena tabungannya habis dikuras Ibu Parmi, dan sejak saat itu aku mengambil alih tanggung jawab keuangan rumah ini demi ayah. Namun ayah tidak pernah berani jujur pada Ibu Parmi, karena takut dimarahi. Aku tidak membiarkan mereka memulihkan diri dari keterkejutan itu. Aku melanjutkan kalimatku dengan senyum yang semakin tipis namun menusuk. Aku menambahkan bahwa karena ini adalah rumah ayah dan ibu, rumah tangga kalian, maka sudah sewajarnya kalian yang melanjutkan tanggung jawab ini. Silakan nikmati privasi yang kalian inginkan tanpa gangguanku. Aku juga akan membatalkan semua pembayaran otomatis untuk listrik, air, dan internet mulai besok pagi. Jadi pastikan ibu tidak lupa membayarnya tepat waktu agar tidak diputus. Setelah mengucapkan itu, aku mengangguk sopan seolah baru saja pamit dari acara formal, lalu memutar tumitku dan berjalan menuju kamar tidurku. Langkahku terasa ringan, sangat ringan. Beban berat yang selama 2 tahun ini kupikul diam-diam, malam ini akhirnya terlepas sudah. Sesampainya di dalam kamar, aku menutup pintu dengan pelan dan menguncinya. Aku bersandar sejenak di balik pintu, menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa adrenalin. Tidak, aku tidak akan menangis. Ini bukan waktunya untuk meratapi nasib. Ini adalah awal dari kebebasanku. Aku berjalan menuju lemari pakaian, mengambil koper besar yang tersimpan di bagian atas. Aku mulai memilah barang-barangku. Aku hanya mengambil barang-barang pribadi yang penting, dokumen-dokumen, perhiasan, laptop kerja, dan pakaian-pakaian favoritku. Barang-barang lain seperti furnitur kamar set, meja rias mewah, dan televisi di kamar ini, sengaja aku tinggalkan. Itu semua aku beli dengan uangku sendiri, tapi aku ingin meninggalkannya sebagai jejak yang akan terus menghantui mereka. Biarkan mereka melihat barang-barang bagus itu setiap hari dan teringat padaku, teringat pada sumber uang yang telah mereka buang. Sambil melipat baju dan memasukkannya ke dalam koper, aku mengambil ponselku dan menghubungi asisten pribadiku. Meski malam sudah larut, ia menjawab panggilan pada dering kedua dengan sigap. Aku memberikan instruksi singkat dan padat. Aku memintanya untuk menyiapkan penthouse milikku yang berada di pusat kota. Apartemen itu sudah kubeli sejak lama sebagai investasi dan tempat pelarian jika aku butuh ketenangan, tapi selama ini jarang kutempati karena aku tidak tega meninggalkan ayah sendirian. Namun malam ini, alasan itu sudah tidak berlaku lagi. Aku meminta asistenku menyalakan pendingin ruangan dan memastikan kulkas terisi, karena besok pagi-pagi sekali aku akan pindah ke sana. Setelah menutup telepon, aku melanjutkan berkemas dengan hati yang mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dari balik tembok kamar yang memisahkan kamarku dengan ruang tengah, lamat-lamat aku bisa mendengar suara keributan yang tertahan. Suara bisikan tajam Ibu Parmi terdengar mendesis seperti ular yang terinjak ekornya. Ia mencecar ayah dengan berbagai pertanyaan, menyalahkan ayah kenapa tidak pernah memberitahunya soal cicilan rumah. Ia panik, suaranya terdengar bergetar ketakutan membayangkan tagihan yang akan datang. Terdengar juga suara ayah yang mencoba membela diri dengan suara lemah, namun segera dipotong oleh bentakan Ibu Parmi. Puput juga terdengar merengek, khawatir uang saku dan jatah belanjanya akan dipotong demi membayar cicilan rumah. Drama keluarga itu kini menjadi musik pengantar tidur bagiku. Aku mematikan lampu kamar, naik ke atas kasur, dan menarik selimut. Anehnya, di tengah hujan deras dan pertengkaran mereka di luar sana, malam ini aku justru merasa bisa tidur dengan sangat nyenyak, lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Besok adalah hari baru, hari di mana aku akan kembali menjadi Rizka yang seutuhnya, tanpa beban benalu yang selama ini menggerogoti hasil kerja kerasku. Cahaya matahari pagi mulai merembes masuk melalui celah-celah ventilasi kamar, menandakan hari baru telah tiba.
Aku terbangun sebelum alarm di ponselku berbunyi. Kebiasaan bangun pagi untuk sholat subuh membuat tubuhku otomatis terjaga. Namun, pagi ini rasanya sangat berbeda. Biasanya, begitu membuka mata, kepalaku langsung dipenuhi daftar pekerjaan rumah yang harus kulakukan sebelum berangkat ke kantor. Mulai dari memasak sarapan untuk 3 orang, mencuci piring sisa makan malam mereka, hingga memastikan baju kerja ayah sudah rapi. Tapi hari ini, semua beban itu lenyap. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang sekeliling kamar yang sudah rapi. Koper besarku berdiri tegak di dekat pintu, siap untuk dibawa pergi. Tidak ada lagi barang-barang pribadiku yang berserakan di meja rias. Semuanya bersih, seolah-olah aku tidak pernah benar-benar hidup di kamar ini. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seakan paru-paruku tiba-tiba membesar dan bisa menghirup udara lebih banyak dari biasanya. Setelah mandi dan mengambil wudhu, aku melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Dalam doaku, aku tidak meminta kehancuran bagi mereka. Aku hanya memohon kekuatan untuk melangkah maju dan hati yang ikhlas untuk melepaskan apa yang bukan lagi menjadi tanggung jawabku. Selesai berdoa, aku bersiap-siap. Aku memilih pakaian terbaikku, sebuah setelan blazer kerja berwarna abu-abu muda dipadu dengan celana bahan yang nyaman dan jilbab warna pastel yang membuat wajahku terlihat segar. Aku mematut diri di cermin lemari untuk terakhir kalinya. Wanita di cermin itu bukan lagi Rizka si upik abu yang selalu disuruh-suruh di rumahnya sendiri. Wanita itu adalah Rizka yang mandiri, profesional, dan siap mengambil kembali kendali atas hidupnya. Aku memoleskan sedikit lipstik berwarna alami, tersenyum pada bayanganku sendiri, lalu menarik gagang koper. Roda koper berdecit pelan saat kugeret melintasi lantai keramik, suaranya menggema di lorong rumah yang masih sunyi. Saat aku keluar dari kamar, ruang tengah masih terlihat berantakan sisa pertengkaran semalam. Ada beberapa bantal sofa yang jatuh di lantai dan belum dirapikan. Pintu kamar utama tempat ayah dan ibu Parmi tidur masih tertutup rapat. Sepertinya mereka begadang semalaman berdebat tentang keuangan, dan sekarang masih terlelap karena kelelahan. Namun, pintu kamar Puput tiba-tiba terbuka. Adik tiriku itu keluar dengan wajah bantal yang kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya masih menyipit menahan kantuk. Ia sepertinya terbangun karena haus dan hendak mengambil air minum di dapur. Langkahnya terhenti saat melihatku sudah rapi berdiri di ruang tengah dengan koper besar di sampingku. Ia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan sinis khasnya, meski nyawanya belum terkumpul sepenuhnya. Puput bersandar di bingkai pintu dapur sambil memegang gelas kosong. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum mengejek. Ia bertanya dengan nada meremehkan apakah aku benar-benar akan pergi pagi ini juga. Ia berkomentar bahwa aku terlihat seperti orang yang mau pergi liburan ke luar negeri, padahal menurut prediksinya, aku pasti akan berakhir di kamar kos sempit yang pengap di pinggiran kota. Puput tertawa kecil, merasa menang karena berhasil mengusir saingan yang selama ini ia anggap mengganggu pemandangannya di rumah. Ia bahkan menyarankan agar aku berhemat uang makan mulai sekarang, karena hidup sendiri itu berat. Aku hanya menatapnya dengan tenang, tidak terpancing sedikitpun oleh ejekan recehnya. Dalam hati, aku justru merasa kasihan padanya. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Ia masih hidup dalam gelembung ilusi yang diciptakan oleh uangku, dan sebentar lagi gelembung itu akan pecah. Aku menjawab ucapannya dengan senyum simpul yang sopan. Aku berkata padanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan hidupku. Aku menyarankannya untuk lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri dan ibunya, terutama soal bagaimana cara merawat rumah besar ini tanpa ada orang yang bisa disuruh-suruh lagi. Puput mendengus kesal mendengar jawabanku. Ia membuang muka dan berjalan menuju kulkas, mengabaikanku. Aku tidak membuang waktu lagi untuk berpamitan pada ayah atau ibu Parmi. Percuma saja membangunkan mereka hanya untuk mendengar drama atau omelan pagi hari. Aku sudah berpamitan tadi malam, dan itu sudah cukup. Aku menyeret koperku menuju pintu depan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu utama, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang, menatap seisi rumah untuk terakhir kalinya. Ada banyak kenangan di sini, kenangan masa kecil bersama almarhum ibu kandungku. Namun, kenangan itu sudah tertutup oleh energi negatif dari penghuni baru. Aku menghela napas, membuka pintu, dan melangkah keluar. Di depan pagar rumah, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah menunggu. Itu bukan taksi online biasa, melainkan mobil jemputan pribadi yang dikirim oleh asistenku. Sopir berseragam rapi segera turun dan membukakan pintu untukku, lalu dengan sigap mengangkat koperku ke bagasi. Tetangga depan rumah yang kebetulan sedang menyapu halaman menatapku dengan heran. Ia mungkin bertanya-tanya kenapa anak Pak Ilyas pergi pagi-pagi sekali dengan koper besar dan dijemput mobil mewah. Aku hanya mengangguk sopan padanya tanpa memberikan penjelasan. Aku masuk ke dalam mobil yang sejuk dan wangi aromaterapi. Begitu pintu mobil tertutup,
Suara bising lingkungan perumahan seketika senyap, berganti dengan alunan musik instrumental lembut dari speaker mobil. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit yang empuk. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan rumah masa kecilku, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan di belakang punggungku. Perjalanan menuju pusat kota memakan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang jalan, aku melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang membelah langit pagi. Mobil akhirnya memasuki area apartemen elit di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Petugas keamanan di gerbang utama memberi hormat saat melihat stiker khusus penghuni di kaca mobil. Kami melewati lobi utama yang megah dengan lantai marmer dan lampu gantung kristal raksasa. Mobil berhenti tepat di depan lift pribadi. Aku turun dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ini adalah kali pertama aku akan benar-benar menempati properti yang sudah kubeli 2 tahun lalu ini sebagai rumah utamaku. Lift membawaku langsung ke lantai paling atas, ke unit penthouse milikku. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Ruang tamu yang sangat luas dengan dinding kaca penuh dari lantai ke langit-langit, menyajikan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Cahaya matahari pagi membanjiri seluruh ruangan, membuat lantai parket kayu bersinar hangat. Perabotan di sini bergaya minimalis modern, jauh berbeda dengan gaya rumah lama yang penuh dengan barang-barang norak pilihan Ibu Parmi. Di sini terasa begitu hening, damai, dan berkelas. Asistenku sudah menyiapkan segalanya sesuai instruksi. Ada vas bunga segar di meja makan, kulkas yang penuh dengan buah-buahan dan minuman sehat, serta aroma kopi yang baru diseduh dari mesin otomatis di pantry. Aku meletakkan tasku di sofa, lalu berjalan menuju dinding kaca. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil yang merayap di jalan raya. Aku merasa seperti ratu yang sedang memandang kerajaannya. Namun, urusanku belum selesai sepenuhnya. Aku mengeluarkan ponsel pintarku dari saku blazer. Aku duduk di kursi bar yang menghadap ke jendela, lalu membuka aplikasi perbankan digital. Sudah saatnya memutus tali terakhir yang mengikatku dengan penderitaan masa lalu. Jari telunjukku menari di atas layar, masuk ke menu pembayaran otomatis atau auto debit. Di sana terdaftar beberapa tagihan rutin yang selama ini membebani rekeningku. Tagihan listrik rumah Pak Ilyas, tagihan air PDAM, tagihan internet paket premium yang sering dipakai Puput untuk streaming film, dan yang paling besar, cicilan KPR rumah tersebut. Satu persatu, aku menekan tombol sampah di samping daftar tagihan itu. Setiap kali muncul pop-up konfirmasi bertuliskan, apakah Anda yakin ingin menghapus pembayaran ini? Aku menekannya dengan mantap tanpa ragu sedikitpun. Selesai dengan tagihan rutin, aku juga memblokir akses kartu kredit tambahan yang dulu pernah kubuatakan atas nama ayah, yang aku tahu sering diam-diam dipakai oleh Ibu Parmi untuk belanja online. Notifikasi di layar ponselku muncul berurutan, pembayaran dibatalkan, kartu dinonaktifkan. Rasanya sangat memuaskan. Seperti memotong rantai besi yang selama ini melilit kakiku. Kini, aliran uangku sepenuhnya berhenti mengalir ke rumah itu. Keran air kemewahan mereka sudah kututup rapat-rapat. Aku meletakkan ponselku di meja, lalu mengambil cangkir kopi hangat yang sudah tersedia. Aku menyesapnya perlahan sambil menatap langit biru. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku hanya perlu duduk diam, bekerja seperti biasa, dan membiarkan waktu serta realitas keuangan yang kejam memberikan pelajaran berharga bagi mereka bertiga. Matahari sudah condong ke barat, memancarkan cahaya oranye yang menyilaukan masuk ruang tamu rumah Pak Ilyas. Suasana di rumah itu tampak sibuk. Namun bukan kesibukan yang produktif. Ibu Parmi sedang berdiri di tengah-tengah kamar bekas Rizka dengan meteran di tangan. Ia sibuk mengukur dinding, merencanakan renovasi besar-besaran. Di kepalanya, kamar yang luas dan strategis ini akan diubah menjadi walk-in closet atau ruang pakaian impian untuk Puput, lengkap dengan lemari kaca dan cermin besar dengan lampu-lampu di sekelilingnya. Ia sudah membayangkan betapa kagumnya teman-teman arisannya nanti jika ia mengundang mereka untuk tur keliling rumah dan memamerkan ruangan baru ini. Ibu Parmi bersenandung kecil, merasa seolah beban di rumah ini sudah hilang bersamaan dengan perginya Rizka tadi pagi. Baginya, Rizka hanyalah pengganggu yang membuat matanya sakit, dan sekarang rumah ini terasa sepenuhnya miliknya. Puput duduk di lantai sambil membolak-balik majalah desain interior. Ia menunjuk-nunjuk gambar lemari gantung yang ia inginkan. Ia merengek pada ibunya, meminta agar renovasinya dimulai minggu depan. Ia beralasan bahwa baju-bajunya sudah menumpuk di kamar lamanya dan butuh ruang baru. Ibu Parmi mengiyakan semua permintaan putri kesayangannya itu dengan mudah, tanpa berpikir dari mana uang untuk renovasi itu akan datang. Dalam pikiran naif Ibu Parmi, uang akan selalu ada, entah dari sisa gaji pensiun Pak Ilyas, atau mungkin ia bisa meminta suaminya untuk mencairkan tabungan hari tua yang ia yakini masih ada.
Ia sama sekali lupa atau mungkin menyangkal peringatan Rizka semalam tentang cicilan rumah. Baginya, ucapan Rizka hanyalah gertakan sambal seorang anak yang sakit hati karena diusir. Ia sangat yakin suaminya pasti punya simpanan rahasia untuk mengatasi masalah sepele seperti tagihan rumah. Sementara itu, Pak Ilyas duduk di teras depan sambil merokok. Wajahnya kusut, jauh lebih tua dari usianya. Sejak pagi ia merasa gelisah. Ia tahu betul kondisi keuangannya. Ia tidak punya tabungan rahasia seperti yang dikira istrinya. Semua uang pesangon pensiunnya sudah lama habis dipakai untuk biaya pesta pernikahan mewah yang dituntut Ibu Parmi 3 tahun lalu, juga untuk menutupi gaya hidup boros istri dan anak tirinya itu. Selama 2 tahun terakhir, ia hidup tenang hanya karena Rizka diam-diam menanggung semuanya. Kini Rizka sudah pergi, dan Pak Ilyas merasa seperti berdiri di tepi jurang tanpa tali pengaman. Ia ingin bicara jujur pada istrinya, tapi nyalinya ciut setiap kali melihat wajah garang Ibu Parmi. Ia takut dimaki-maki, takut dibilang suami tidak berguna. Jadi, ia memilih diam dan berharap ada keajaiban yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti di depan pagar rumah. Seorang kurir berseragam oranye turun dan memanggil nama Pak Ilyas. Pak Ilyas buru-buru mematikan rokoknya dan menghampiri pagar. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop putih panjang dengan kop surat resmi dari bank ternama. Jantung Pak Ilyas berdegup kencang saat menerima amplop itu. Tangannya gemetar. Ia tahu apa isinya, tapi ia berdoa semoga dugaannya salah. Kurir itu meminta tanda tangan penerimaan, lalu pergi begitu saja meninggalkan debu jalanan. Pak Ilyas memegang amplop itu seperti memegang bom waktu. Belum sempat ia membukanya, ponsel di saku celananya bergetar panjang. Sebuah pesan singkat SMS masuk. Ia membukanya dengan jari yang berkeringat. Pesan itu berasal dari sistem otomatis bank, YTH. BPK Ilyas, pendebetan cicilan KPR bulan ini gagal. Harap segera melakukan pembayaran manual sebesar Rp8.500.000, beserta denda keterlambatan dalam waktu 3x 24 jam, untuk menghindari kenaikan status kredit menjadi dalam pengawasan khusus. Pak Ilyas merasa lututnya lemas. Angka 8,5 juta itu bagaikan petir di siang bolong. Uang pensiun bulanannya saja tidak sampai setengah dari jumlah itu. Belum lagi denda yang disebutkan. Ia terduduk di kursi teras, wajahnya pucat pasi. Pintu depan terbuka, dan Ibu Parmi keluar dengan wajah sumringah membawa meteran kain. Senyumnya langsung lenyap saat melihat ekspresi suaminya yang seperti mayat hidup. Ia merebut amplop dari tangan Pak Ilyas dengan kasar, mengira itu mungkin surat tagihan biasa atau brosur. Dengan tidak sabar, ia merobek amplop itu dan menarik keluar kertas di dalamnya. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan formal di kertas itu. Semakin ke bawah matanya membaca, semakin lebar matanya membelalak. Mulutnya ternganga saat melihat nominal tagihan pokok dan bunga yang tertera di sana. Ibu Parmi menjerit histeris. Suaranya melengking memecah ketenangan sore. Ia mengguncang bahu Pak Ilyas dengan keras, menuntut penjelasan. Ia bertanya dari mana datangnya utang sebesar ini. Ia menuduh Pak Ilyas main perempuan atau berjudi. Pak Ilyas yang sudah lemas hanya bisa menggeleng lemah. Dengan suara parau, ia akhirnya mengakui segalanya. Ia berkata bahwa selama ini Rizka yang membayar semuanya, dan surat ini datang karena Rizka sudah menghentikan pembayarannya pagi ini. Ibu Parmi terdiam sesaat, otaknya berputar cepat mencoba memproses informasi itu. Rasa gengsi dan paniknya bercampur aduk. Ia tidak mau percaya bahwa kemewahan hidupnya selama ini bergantung pada anak tiri yang baru saja ia usir dengan hinaan. Ia merasa tertampar, tapi egonya yang tinggi menolak untuk mengakui kesalahan. Puput berlari keluar karena mendengar teriakan ibunya. Ia melihat surat ban yang terjatuh di lantai teras dan memungutnya. Setelah membacanya, wajah Puput ikut pucat. Mimpinya tentang walk-in closet hancur seketika berganti dengan bayangan rumah disita. Kepanikan mulai melanda mereka bertiga. Ibu Parmi, yang tidak mau kehilangan muka dan kenyamanan, segera mengambil inisiatif. Ia menyuruh Pak Ilyas menelepon Rizka sekarang juga. Ia memerintahkan suaminya untuk membujuk Rizka, menyuruhnya membayar tagihan itu, atau setidaknya meminjam uang. Ibu Parmi berteriak bahwa Rizka tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja setelah tinggal di sini bertahun-tahun. Logikanya sudah tertutup oleh ketakutan dan keserakahan. Pak Ilyas dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Rizka. Terdengar nada sambung. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Ibu Parmi yang tidak sabaran merampas ponsel itu dan mencoba menelepon sendiri menggunakan nomornya. Ia juga menyuruh Puput menelepon Rizka. Dalam hitungan menit,
Puluhan panggilan keluar dari 3 ponsel berbeda menuju satu nomor tujuan yang sama. Mereka mencoba menelepon lewat panggilan biasa, lewat WhatsApp, bahkan mencoba melakukan panggilan video. Kepanikan mereka semakin menjadi-jadi setiap kali panggilan itu berakhir dengan suara operator atau nada sibuk. Sementara itu, di sebuah salon eksklusif di pusat kota, Rizka sedang berbaring nyaman di kursi pijat. Seorang terapis sedang memijat kakinya dengan minyak aromaterapi yang menenangkan. Alunan musik jazz pelan mengalun di ruangan itu, menciptakan suasana yang sangat rileks. Ponsel Rizka tergeletak di meja kecil di sampingnya dengan layar menghadap ke atas. Mode silent sudah diaktifkan sejak ia masuk ke ruangan itu. Layar ponselnya terus-menerus menyala, menampilkan nama, Ayah, Ibu Parmi, dan Puput bergantian tanpa henti. Notifikasi pesan WhatsApp juga bermunculan bertubi-tubi di layar kunci, berisi pesan-pesan mulai dari yang memelas hingga yang bernada marah-marah menyuruhnya mengangkat telepon. Rizka membuka matanya sedikit, melirik ke arah ponsel yang berkedip-kedip itu. Ia tidak merasa terganggu, justru ia merasa terhibur. Cahaya kelap-kelip dari notifikasi itu baginya adalah sinyal bahwa rencananya sudah mulai bekerja. "Mbak, tolong ponselnya dibalik saja ya, cahayanya agak silau," ujar Rizka dengan lembut kepada terapisnya. Sang terapis mengangguk sopan dan membalikkan ponsel Rizka sehingga layarnya menghadap ke meja. Kini, tidak ada lagi gangguan cahaya. Rizka kembali memejamkan matanya, menikmati pijatan yang meredakan ketegangan otot-ototnya. Ia membayangkan kepanikan yang sedang terjadi di rumah lama, membayangkan wajah Ibu Parmi yang merah padam dan Pak Ilyas yang bingung. Rizka tersenyum tipis dalam diam. Biarkan saja mereka menelepon sampai jari mereka keriting. Hari ini adalah hari liburnya. Libur dari pekerjaan kantor dan libur dari menjadi donatur kehidupan parasit mereka. Surat peringatan pertama itu hanyalah hidangan pembuka, dan Rizka tahu menu utamanya akan jauh lebih pedas bagi mereka. 3 hari setelah kepergian Rizka, suasana di rumah Pak Ilyas berubah drastis menjadi neraka kecil yang panas dan pengap. Tanpa uang Rizka, keseimbangan rapuh yang selama ini menopang gaya hidup mereka runtuh seketika. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, memanggang atap rumah tanpa ampun. Di dalam rumah, pendingin ruangan di kamar utama dan kamar Puput menyala dengan kekuatan penuh untuk mengusir hawa panas, sementara televisi di ruang tengah menyala keras menayangkan acara gosip selebriti. Ibu Parmi sedang duduk di sofa sambil mengipasi lehernya yang berkeringat meski AC sudah menyala. Wajahnya menekuk masa memikirkan surat peringatan ban yang ia sembunyikan di laci meja rias. Ia belum berani menceritakan hal itu pada tetangga atau teman arisannya, takut citranya sebagai istri pensiunan kaya raya hancur berantakan. Tiba-tiba, terdengar bunyi klek yang diikuti dengan suara mesin mati secara serentak. Kipas angin di langit-langit berhenti berputar perlahan, lampu indikator televisi padam, dan dengung halus mesin pendingin ruangan lenyap seketika, menyisakan keheningan yang mendadak. Sedetik kemudian, teriakan melengking Puput terdengar dari kamarnya. Gadis itu berlari keluar dengan rambut setengah basah dan hair dryer di tangan. Ia berteriak histeris karena listrik mati tepat saat ia sedang menata rambut untuk membuat konten media sosial. Puput mengira ini hanya pemadaman bergilir biasa dari PLN, jadi ia mengomel panjang lebar tentang betapa buruknya pelayanan listrik negara. Namun, Pak Ilyas yang sedang duduk melamun di teras belakang merasakan firasat buruk yang merayap di punggungnya. Ia berjalan gontai menuju meteran listrik di dinding luar rumah. Benar saja, layar meteran prabayar itu gelap total, bukan sekadar menunjukkan angka 0, tapi ada segel merah yang menempel di sana. Petugas PLN rupanya baru saja datang dan memutus aliran listrik, karena tunggakan yang sudah melewati batas toleransi. Pak Ilyas lemas. Ia masuk kembali ke dalam rumah yang mulai terasa panas dengan cepat. Dengan suara gemetar, ia memberitahu istri dan anak tirinya bahwa listrik mereka bukan padam biasa, melainkan diputus resmi. Ibu Parmi melotot, matanya nyaris keluar. Ia tidak percaya bahwa penghinaan ini terjadi padanya. Ia segera menyuruh Pak Ilyas untuk mengisi token atau membayar tagihan, apapun caranya, agar listrik menyala lagi sebelum tetangga melihat rumah mereka gelap gulitan nanti malam. Pak Ilyas membuka dompetnya yang tipis. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Ia mengaku bahwa ia tidak punya uang sepeser pun. Uang belanja harian yang biasanya ia minta dari Rizka sudah tidak ada, dan uang pensiunnya bulan ini sudah ludes diambil Ibu Parmi minggu lalu untuk membeli seragam arisan. Ibu Parmi meledak marah. Ia menuduh Pak Ilyas tidak becus menjadi kepala rumah tangga. Pertengkaran hebat pun pecah di siang bolong yang panas itu. Keringat mulai bercucuran di dahi mereka, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Puput yang tidak tahan kepanasan dan tidak bisa mengisi daya ponselnya mulai merengek seperti anak kecil, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menuntut ibunya melakukan sesuatu, karena ia tidak bisa hidup tanpa internet dan AC.
Terdesak oleh keadaan dan gengsi, Ibu Parmi akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia masuk ke kamarnya dan keluar membawa beberapa tas tangan yang selama ini ia banggakan sebagai koleksi barang bermerek alias branded. Dengan wajah angkuh, ia berkata pada Puput dan Pak Ilyas bahwa ia akan mengorbankan harta pribadinya demi menyelamatkan keluarga ini sementara waktu. Ia yakin tas-tas itu bernilai puluhan juta rupiah jika dijual kembali. Ibu Parmi mengajak Puput pergi ke sebuah toko barang bekas mewah atau butik preloved di pusat kota, berharap pulang membawa uang tunai yang banyak untuk membayar listrik dan cicilan bank. Mereka berangkat menggunakan taksi online yang dibayar menggunakan sisa saldo dompet digital Puput yang tinggal sedikit. Sesampainya di butik mewah itu, Ibu Parmi meletakkan tas-tasnya di meja penilaian dengan gaya sombong, seolah ia adalah pelanggan VIP. Namun, setelah staf penilai memeriksa tas-tas tersebut dengan teliti menggunakan sarung tangan dan kaca pembesar, wajah staf itu berubah menjadi senyum kecut yang meremehkan. Staf itu berkata dengan sopan namun tajam, bahwa mereka tidak bisa menerima barang-barang tersebut. Alasannya sederhana namun menghancurkan harga diri Ibu Parmi. Semua tas itu adalah barang tiruan atau KW dengan kualitas rendah. Ibu Parmi ternganga. Ia bersikeras bahwa ia membelinya dengan harga mahal dari teman sosialitanya. Staf itu hanya menggeleng dan menunjukkan jahitan yang kasar serta logo yang tidak simetris. Wajah Ibu Parmi merah pada menahan malu. Sementara pengunjung lain di butik itu mulai berbisik-bisik dan menahan tawa melihat tingkah norak ibu dan anak itu. Diusir secara halus dari butik mewah dengan membawa kembali tas-tas palsu itu, membuat mental Ibu Parmi dan Puput runtuh. Mereka berdiri di trotoar panas dengan perasaan dongkol dan lapar, tapi tidak punya uang untuk makan di restoran sekitar situ. Putus asa, Ibu Parmi teringat satu-satunya sumber uang yang nyata, Rizka. Ia yakin Rizka pasti ada di kantornya. Dengan sisa uang receh terakhir, mereka nekat naik angkutan umum yang penuh sesak menuju gedung perkantoran tempat Rizka bekerja sebagai manajer senior. Ini adalah pengalaman pertama Puput naik angkot tanpa AC, berdesak-desakan dengan pedagang pasar yang bau keringat. Ia terus mengeluh dan menutup hidungnya, membuat penumpang lain menatapnya sinis. Sesampainya di gedung pencakar langit yang megah itu, penampilan mereka sudah sangat kacau. Make up Puput luntur karena keringat, dan jilbab Ibu Parmi miring tidak karuan. Mereka melangkah masuk ke lobi kantor yang dingin dan beraroma pewangi ruangan mahal. Kontras suhu itu membuat mereka merinding. Dengan percaya diri yang dipaksakan, Ibu Parmi mendatangi meja resepsionis dan meminta bertemu Rizka dengan nada memerintah, seolah ia adalah pemilik gedung. Resepsionis muda yang cantik dan profesional itu menatap mereka dengan tatapan datar, lalu memeriksa daftar tamu di komputernya. Ia bertanya apakah mereka sudah membuat janji temu. Ibu Parmi membentak, mengatakan bahwa ia adalah ibunya Rizka, jadi tidak perlu janji temu. Resepsionis itu tersenyum tipis, senyum yang dilatih untuk menghadapi tamu sulit. Ia mengangkat telepon, menghubungi sekretaris Rizka di lantai atas. Beberapa saat kemudian, resepsionis itu meletakkan gagang telepon dan menyampaikan pesan yang sangat jelas. Ibu Rizka sedang sibuk rapat penting dan memberikan instruksi tegas bahwa ia tidak menerima tamu bernama Parmi dan Puput. Ibu Parmi tidak terima. Ia mulai berteriak-teriak di lobi, memaki Rizka sebagai anak durhaka yang lupa kulit. Suaranya menggema di lobi yang luas, menarik perhatian para eksekutif dan karyawan yang lalu lalang. Satpam gedung yang berbadan tegap segera datang mendekat. Tanpa banyak bicara, dua orang satpam memegang lengan Ibu Parmi dan Puput, menggiring mereka keluar dari gedung dengan tegas namun tidak kasar. Di lantai 20 gedung itu, Rizka berdiri di dekat jendela kaca ruang kerjanya. Ia memegang secangkir kopi hangat, menatap ke bawah ke arah pelataran lobi. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat dua sosok kecil yang sedang meronta-ronta saat digiring satpam keluar dari pintu putar otomatis. Rizka melihat adik dan ibu tirinya dilempar kembali ke panasnya trotoar Jakarta, dipermalukan di depan umum karena ulah mereka sendiri. Tidak ada rasa iba di hati Rizka. Hatinya sudah membatu setelah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil. Ia melihat adegan itu seperti menonton film bisu yang membosankan. Rizka menyesap kopinya perlahan, merasakan pahit dan manis yang pas di lidahnya, lalu berbalik kembali ke meja kerjanya untuk melanjutkan presentasi bisnis bernilai miliaran rupiah. Baginya, mereka hanyalah gangguan kecil yang sudah berhasil disingkirkan oleh sistem keamanan gedung, sama seperti virus yang diblokir oleh antivirus komputer. Malam itu, rumah Pak Ilyas benar-benar gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Lilin-lilin kecil dinyalakan di ruang tengah, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Makanan di dalam kulkas mulai membusuk karena tidak ada pendingin, menyebarkan bau tidak sedap ke seluruh dapur. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan menyerbu kulit halus Puput yang tidak terlindungi. Gadis itu menangis sesenggukan dalam gelap, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam 3 hari.
Ibu Parmi duduk diam di sudut sofa, kipas tangan manualnya bergerak cepat mencoba mengusir gerah. Ia lapar, lelah, dan marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Ilyas hanya duduk termenung, menatap nyala api lilin yang bergoyang tertiup angin. Dalam kegelapan itu, penyesalan mulai merayap masuk ke dalam benaknya, tapi sayangnya, penyesalan itu tidak bisa menyalakan lampu atau membayar utang bank yang bunganya terus berjalan setiap detiknya. Pagi hari keempat, Pak Ilyas bangun dengan tubuh yang pegal linu. Tidur di sofa tanpa AC dan diserang nyamuk semalaman membuatnya merasa seperti orang sakit. Wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang jelas di bawahnya. Ia melihat ke sekeliling rumah yang suram. Ibu Parmi masih tertidur di lantai beralaskan tikar, karena kasur di kamar terlalu panas. Puput juga tertidur di sofa lain dengan posisi meringkuk. Pemandangan keluarganya yang menyedihkan ini menusuk hati Pak Ilyas. Ia sadar, ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Sebagai kepala keluarga, meskipun selama ini ia lemah, ia merasa harus melakukan sesuatu. Namun, alih-alih mencari pekerjaan atau solusi nyata, pikiran pintas Pak Ilyas kembali tertuju pada satu nama, Rizka. Pak Ilyas mandi dengan air dingin yang tersisa di bak mandi, karena pompa air sudah mati total. Ia mengenakan kemeja batiknya yang paling bagus, meski agak kusut karena tidak disetrika. Ia menyisir rambutnya yang mulai memutih dengan rapi, berusaha terlihat berwibawa. Tanpa pamit pada istri dan anak tirinya yang masih tidur, Pak Ilyas berjalan kaki keluar rumah menuju jalan raya. Ia naik bus kota menuju kantor Rizka. Ia tahu ia tidak akan bisa masuk dalam gedung, karena penjagaan ketat pasca insiden kemarin yang diceritakan Ibu Parmi dengan penuh drama. Jadi, Pak Ilyas memutuskan untuk menunggu di tempat yang pasti akan dilewati Rizka, area parkir mobil di basement atau pintu keluar gedung. Ia tahu Rizka biasanya pulang kerja sekitar jam 5 sore. Pak Ilyas tiba di gedung itu jam 2 siang. Ia menunggu berjam-jam di trotoar dekat pintu keluar parkir mobil, berdiri di bawah pohon pelindung untuk menghindari panas matahari. Kakinya yang tua mulai terasa sakit karena terlalu lama berdiri. Perutnya berbunyi karena ia belum sarapan dan makan siang. Ia hanya minum air keran dari masjid terdekat. Setiap kali ada mobil mewah keluar, ia akan menjulurkan lehernya, berharap melihat wajah putrinya. Penantian itu terasa sangat menyiksa. Ia melihat orang-orang kantoran yang lalu lalang dengan pakaian rapi, tertawa sambil memegang kopi mahal, kontras sekali dengan dirinya yang lusuh dan kelaparan. Rasa malu sebagai seorang ayah yang mengemis pada anaknya sendiri mulai menghantuinya, tapi bayangan rumah gelap dan omelan Ibu Parmi memaksanya untuk membuang harga diri itu. Akhirnya, waktu menunjukkan pukul 5:15 menit. Sebuah mobil sedan putih mengkilap perlahan keluar dari ram parkiran. Pak Ilyas mengenali plat nomor mobil itu. Itu mobil Rizka. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berlari kecil mendekati jalur keluar, melambaikan tangannya dengan panik. Rizka yang berada di balik kemudi, melihat sosok lelaki tua itu dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu pengemis, tapi saat jarak semakin dekat, ia mengenali kemeja batik yang sering dipakai ayahnya. Rizka menghela napas panjang. Ia sebenarnya bisa saja tancap gas dan mengabaikannya, tapi ada sebagian kecil dari hatinya yang ingin menyelesaikan urusan ini secara tatap muka, agar tidak ada lagi gangguan di kemudian hari. Rizka meminggirkan mobilnya tepat setelah melewati pos pemeriksaan tiket parkir. Ia tidak mematikan mesin, membiarkan AC mobil tetap menyala dingin. Ia menurunkan kaca jendela hanya setengah, menciptakan batas fisik yang jelas antara dirinya dan ayahnya. Pak Ilyas bergegas menghampiri jendela mobil. Napasnya terengah-engah. Saat melihat wajah Rizka yang bersih, wangi, dan tenang, air mata Pak Ilyas hampir tumpah. Ia melihat putrinya tampak begitu asing, begitu jauh dari jangkauannya meski hanya terpisah selembar pintu mobil. Rizka, nak? Suara Pak Ilyas parau dan bergetar. Ia memegang pinggiran jendela mobil dengan tangannya yang kasar. Syukurlah kamu mau berhenti. Ayah sudah menunggu dari tadi siang. Rizka menatap ayahnya dari balik kacamata hitamnya, lalu perlahan melepas kacamata itu. Tatapannya dingin, tidak ada kehangatan yang dulu selalu ia berikan saat mencium tangan ayahnya. Ada apa, Pak Ilyas? Saya rasa saya sudah tidak punya urusan lagi dengan keluarga Bapak. Jawab Rizka formal, sengaja menyebut Bapak, dan bukan Ayah, untuk menegaskan jarak. Hati Pak Ilyas mencelos mendengar panggilan itu. Jangan begitu, nak. Kita ini keluarga. Darah lebih kental daripada air. Ayah mohon, pulanglah. Atau setidaknya, tolong bayarkan tunggakan listrik dan ban. Kasihan ibumu, nak. Dia sakit di rumah, stres mikirin utang. Puput juga kasihan, dia tidak bisa belajar.
Rumah kita gelap gulita, Rizka. Seperti neraka. Pak Ilyas mulai mengeluarkan jurus andalannya, memelas dan menggunakan rasa bersalah. Ia menceritakan betapa menderitanya mereka, berharap hati Rizka akan luluh seperti biasanya. Namun, Rizka tidak bergeming. Wajahnya datar seperti tembok beton. Ia mendengarkan semua keluhan itu tanpa ekspresi. Setelah Pak Ilyas selesai bicara, Rizka tersenyum miring, sebuah senyum yang penuh dengan ironi. Sakit? Stres? Kasihan? Rizka mengulang kata-kata itu dengan nada bertanya. Pak Ilyas, ingatkah Bapak saat malam hujan deras itu? Saat istri Bapak melempar sendok dan mengusir saya seperti anjing kurap? Saat itu, di mana suara Bapak? Di mana pembelaan Bapak sebagai kepala keluarga? Bapak diam saja. Bapak lebih memilih kenyamanan Bapak, takut dimarahi istri, daripada melindungi anak kandung Bapak yang sudah membanting tulang melunasi rumah itu. Pak Ilyas terdiam, lidahnya keluh. Kata-kata Rizka menohok tepat di jantung masalahnya. Ia mencoba membela diri, Ayah cuma mau menjaga keharmonisan. Nak, Ayah pikir kamu akan mengerti. Saya mengerti, Pak. Sangat mengerti, potong Rizka tajam. Saya mengerti bahwa bagi Bapak, saya hanya mesin ATM berjalan. Saya mengerti bahwa keharmonisan yang Bapak maksud adalah ketenangan Bapak sendiri dengan mengorbankan saya. Nah, sekarang saya sudah memberikan apa yang kalian minta. Kalian minta privasi, kan? Kalian minta saya pergi agar keluarga inti kalian bahagia. Saya sudah kabulkan. Kenapa sekarang Bapak mengejar saya? Nikmatilah privasi itu. Nikmatilah rumah yang sepi tanpa gangguan saya. Nikmatilah kegelapan itu sebagai buah dari kesombongan istri dan anak kesayangan Bapak. Pak Ilyas mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi kemeja batiknya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan Rizka selamanya. Bukan karena jarak fisik, tapi karena ia telah membunuh rasa hormat dan kasih sayang di hati anaknya sendiri. Ayah minta maaf, Rizka. Ayah salah. Tolonglah, sekali ini saja. Rizka menggeleng pelan. Maaf itu gratis, Pak. Tapi biaya hidup dan harga diri itu mahal. Saya sudah membayar cicilan rumah itu selama 2 tahun, anggap saja itu sedekah terakhir saya untuk Bapak. Sekarang, jadilah laki-laki. Urus istri dan anak Bapak dengan tangan Bapak sendiri. Jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik punggung anak perempuan. Rizka menaikkan kaca jendelanya perlahan. Pak Ilyas refleks menarik tangannya mundur. Rizka tunggu, teriaknya putus asa. Tapi Rizka tidak menoleh lagi. Ia memasukkan persneling mobil, menginjak gas, dan mobil mewah itu meluncur mulus meninggalkan area perkantoran, membelah kemacetan Jakarta dengan anggun. Pak Ilyas ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, diselimuti asap knalpot dan debu jalanan. Ia berdiri mematung menatap lampu belakang mobil Rizka yang semakin menjauh, dan akhirnya hilang di tikungan. Kakinya lemas hingga ia terduduk di trotoar kotor. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan aneh, tapi Pak Ilyas tidak peduli. Rasa penyesalan yang teramat sangat menghantam dadanya, sesak dan menyakitkan. Ia sadar, ia baru saja membuang berlian demi mempertahankan kerikil tajam, dan kini kerikil itu sedang menunggunya di rumah gelap untuk menyiksanya lebih jauh lagi. Rumah mewah yang dulunya sejuk dan nyaman itu, kini berubah menjadi oven raksasa yang memanggang penghuninya hidup-hidup. Sudah seminggu berlalu sejak Rizka pergi, dan kondisi di dalam rumah Pak Ilyas semakin tidak terkendali. Meskipun listrik sempat menyala sebentar karena Ibu Parmi meminjam uang tetangga untuk membeli token listrik nominal terkecil, itu tidak bertahan lama. Token itu habis dalam hitungan jam, karena Puput langsung menyalakan semua AC dan alat elektronik tanpa perhitungan. Kini, mereka kembali hidup dalam kegelapan dan kepanasan. Udara di dalam rumah terasa lembab, bercampur dengan aroma sampah dapur yang belum dibuang dan bau keringat dari tubuh mereka yang jarang mandi dengan benar. Ketidaknyamanan fisik ini perlahan menggerogoti kewarasan mereka, memicu sumbu emosi yang semakin memendek setiap detiknya. Siang itu, ketegangan mencapai puncaknya di meja makan. Menu makan siang mereka hari itu hanyalah nasi putih dingin sisa kemarin dengan telur dadar yang dibagi 3. Puput menatap piringnya dengan tatapan jijik. Ia membanting sendoknya ke meja, meniru adegan ibunya seminggu yang lalu, namun kali ini sasarannya adalah ibunya sendiri. Puput berteriak marah, mengeluh bahwa ia tidak bisa makan makanan sampah seperti ini. Ia merengek menginginkan makanan cepat saji atau pasta seperti biasanya. Ia menyalahkan Ibu Parmi yang tidak becus mengatur uang. Puput mengungkit-ungkit bahwa seharusnya Ibu Parmi tidak mengusir Rizka secepat itu jika belum punya pegangan uang yang kuat. Kata-kata Puput begitu tajam,
menusuk tepat di ulu hati Ibu Parmi yang juga sedang kelaparan dan pusing. Ibu Parmi yang biasanya membela anak semata wayangnya itu, kini tidak lagi memiliki kesabaran. Ia bangkit dari kursi dan membalas teriakan Puput dengan tak kalah sengit. Ia menunjuk wajah Puput, mengatakan bahwa Puput adalah anak manja yang tidak tahu diuntung. Ibu Parmi berteriak bahwa ia melakukan semua ini demi masa depan Puput, demi agar Puput bisa menguasai rumah ini sepenuhnya. Ia mengungkit pengorbanannya menjual perhiasan emas terakhirnya hanya untuk membeli beras ini. Pertengkaran ibu dan anak itu meledak hebat. Suara mereka melengking, saling menyahut, membongkar aib masing-masing. Puput menuduh ibunya serakah dan bodoh, sementara Ibu Parmi menuduh Puput sebagai benalu yang bisanya hanya berdandan. Pak Ilyas hanya duduk diam di ujung meja, menatap nasi dinginnya dengan tatapan kosong, tidak berani melerai karena takut menjadi sasaran amuk kedua wanita itu. Di tengah keputusasaan dan gengsi yang masih tinggi, Ibu Parmi mengambil keputusan fatal. Ia tidak tahan hidup susah dan tidak mau terlihat miskin di depan tetangga. Ia berpikir bahwa masalah ini hanya sementara, dan ia yakin Rizka pasti akan lulus suatu saat nanti. Jadi, ia memutuskan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang tunai cepat. Tanpa memberitahu suami dan anaknya, Ibu Parmi pergi menemui seorang kenalan lama yang bekerja sebagai perantara pinjaman uang keliling, atau yang biasa dikenal sebagai rentenir. Di sebuah warung kopi terpencil, Ibu Parmi menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Ia meminjam uang 10 juta rupiah, jumlah yang ia pikir cukup untuk menyambung hidup mewah selama sebulan ke depan sambil menunggu keajaiban. Ia menjaminkan sertifikat tanah warisan kecil di kampung halamannya yang sebenarnya tidak seberapa nilainya, ditambah janji manis bahwa suaminya adalah pensiunan pejabat. Malam itu, suasana rumah sedikit berubah ceria semu. Ibu Parmi pulang membawa uang tunai, makanan enak, dan token listrik yang banyak. Lampu kembali menyala terang, AC kembali mendinginkan ruangan, dan perut mereka kenyang dengan sate kambing dan martabak mahal. Puput berhenti marah-marah dan kembali sibuk dengan ponselnya, mengira masalah sudah selesai. Pak Ilyas sempat bertanya dari mana uang itu berasal. Tapi Ibu Parmi hanya menjawab ketus bahwa itu urusannya, dan menyuruh Pak Ilyas diam saja menikmati fasilitas. Mereka tidur nyenyak malam itu, dibuai oleh kenyamanan palsu yang dibeli dengan bom waktu. Mereka tidak sadar bahwa uang 10 juta itu adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya, jauh lebih mengerikan daripada sekadar listrik mati. 2 minggu berlalu dengan cepat. Uang 10 juta itu menguap begitu saja, habis digunakan untuk membayar gaya hidup impulsif Ibu Parmi dan Puput yang tidak mau berhemat. Mereka kembali ke titik nol, bahkan minus. Tiba-tiba, di suatu pagi yang mendung, terdengar suara motor meraung-raung di depan pagar rumah. Seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar turun dari motor. Ia menggedor pagar besi rumah dengan sangat keras menggunakan batu, menimbulkan suara bising yang membuat jantung copot. Ibu Parmi mengintip dari balik tirai jendela dengan gemetar. Itu adalah penagih utang atau debt collector dari rentenir tempatnya meminjam uang. Ternyata, bunga pinjaman itu dihitung harian, dan karena Ibu Parmi telat membayar cicilan mingguan pertama, bunganya sudah berbunga lagi menjadi jumlah yang mencekik. Pria itu berteriak-teriak memanggil nama Parmi dengan kata-kata kasar. Ia menuntut pembayaran bunga hari itu juga. Suaranya yang menggelegar membuat tetangga sekitar keluar rumah untuk menonton. Ibu Parmi ketakutan setengah mati. Ia menyuruh Pak Ilyas keluar untuk menghadapi orang itu. Pak Ilyas yang tidak tahu apa-apa terpaksa keluar dengan kaki gemetar. Begitu Pak Ilyas membuka pagar sedikit, pria itu langsung mencengkeram kerah baju Pak Ilyas, mengancam akan menghabisi seisi rumah jika utang tidak dibayar. Pak Ilyas bingung dan ketakutan, ia baru tahu kalau istrinya terjerat rentenir. Keributan itu berlangsung lama, hingga akhirnya pria itu pergi setelah meludahi lantai teras, dan mengancam akan kembali besok dengan teman-temannya yang lebih banyak. Setelah pria itu pergi, perang saudara di dalam rumah kembali pecah, kali ini lebih dahsyat. Pak Ilyas marah besar pada Ibu Parmi. Untuk pertama kalinya, ia membentak istrinya itu, menanyakan di mana akal sehatnya meminjam uang pada lintah darat. Ibu Parmi yang terpojok justru balik menyerang, menyalahkan Pak Ilyas yang tidak becus mencari uang sehingga memaksanya berhutang. Puput ikut campur sambil menangis histeris karena malu dilihat tetangga. Mereka saling menyalahkan, saling tunjuk, dan saling memaki. Rumah itu kini bukan lagi tempat berlindung, melainkan medan perang yang penuh kebencian. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi kasih sayang. Yang tersisa hanyalah 3 orang egois yang terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri, sementara di luar sana, awan hitam mulai berkumpul, menandakan badai yang lebih besar akan segera datang menghantam sisa-sisa pertahanan mereka. Waktu bergulir tanpa ampun, membawa mereka pada 2 bulan pasca kepergian Rizka.
Rumah Pak Ilyas kini tampak seperti bangunan berhantu di tengah kompleks perumahan yang asri. Rumput di halaman depan tumbuh liar setinggi lutut karena tidak pernah dipotong. Cat dinding mulai mengelupas, dan sampah plastik berserakan di sekitar pagar. Di tembok pagar tembok berwarna putih itu, kini terdapat hiasan baru yang sangat mencolok dan memalukan. Coretan cat semprot berwarna merah darah bertuliskan, bayar utang, dan maling. Coretan itu adalah karya para penagih utang yang datang silih berganti meneror mereka setiap hari. Namun, teror terbesar bukanlah dari preman jalanan itu, melainkan dari institusi resmi yang bekerja dalam diam namun mematikan. Pihak bank sudah selesai dengan prosedur peringatannya. Karena tidak ada itikat baik dan pembayaran sama sekali selama 3 bulan berturut-turut, status kredit rumah itu kini macet total dan masuk ke tahap eksekusi jaminan. Pagi itu, suasana di jalan depan rumah mendadak ramai. Bukan oleh tukang sayur atau tetangga yang lari pagi, melainkan oleh iring-iringan mobil dinas. Sebuah mobil minibus berlogo bank berhenti, diikuti oleh mobil polisi dan truk pengangkut barang. Beberapa orang berseragam rapi turun dengan membawa berkas-berkas tebal. Di belakang mereka, terlihat beberapa buruh angkut bertubuh tegap yang siap bekerja. Tetangga-tetangga yang selama ini hanya mengintip dari balik tirai, kini terang-terangan keluar rumah dan berkumpul di pinggir jalan. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Ilyas dengan tatapan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan rasa puas melihat kejatuhan orang sombong. Bagi tetangga, ini adalah tontonan drama gratis yang paling dinanti. Petugas jurusita dari pengadilan negeri melangkah maju menuju pagar. Ia mengetuk pagar dengan sopan namun tegas. Pak Ilyas, yang sedang duduk melamun di teras dengan pakaian lusuh, terlonjak kaget. Ia berjalan gontai membukakan pintu pagar. Petugas itu membacakan surat penetapan eksekusi pengosongan rumah dengan suara lantang dan formal. Intinya jelas, rumah ini sudah resmi disita oleh bank dan akan segera dilelang untuk menutupi hutang. Penghuni rumah diperintahkan untuk mengosongkan bangunan saat itu juga. Pak Ilyas mendengarkan vonis itu dengan lutut lemas. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Ibu Parmi berlari keluar dari dalam rumah dengan rambut acak-acakan. Ia berteriak histeris, mencoba menghalangi petugas yang hendak masuk. Ia menjerit mengatakan bahwa ini adalah rumahnya, dan tidak ada yang boleh mengambilnya. Ia bahkan mencoba mencakar salah satu petugas bank. Namun, aksinya itu sia-sia. 2 orang polisi wanita segera menahannya, memegang kedua lengannya agar tidak mengamuk. Ibu Parmi meronta-ronta, memaki bank, memaki pemerintah, dan memaki Rizka. Teriakannya yang parau terdengar menyedihkan sekaligus memalukan. Puput berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi memegang ponselnya. Ia gemetar hebat. Ia sadar, benteng pertahanan terakhirnya sudah jebol. Para buruh angkut mulai masuk ke dalam rumah. Mereka bekerja dengan cepat dan tanpa perasaan. Sofa-sofa mewah diangkut keluar, lemari pakaian dibongkar, kasur-kasur diseret. Barang-barang itu diletakkan begitu saja di halaman depan dan di pinggir jalan, menumpuk seperti gunung sampah. Puput melihat tas-tas dan baju-bajunya dilempar ke dalam kardus bekas dengan kasar. Ia mencoba menyelamatkan barang-barang kesayangannya, tapi petugas menyuruhnya minggir. Di tengah kekacauan itu, dengan tangan gemetar, Puput mencoba melakukan satu usaha terakhir. Ia menekan nomor telepon Rizka. Ia tahu kemungkinan diangkat sangat kecil, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mencoba menelepon menggunakan nomor baru yang ia beli kemarin dengan sisa uang receh. Terdengar nada sambung. Jantung Puput berdegup kencang. Tiba-tiba, telepon diangkat. "Halo?" Terdengar suara Rizka yang tenang dan dingin di ujung sana. Puput langsung menangis meraung. "Kak Rizka. Kak, tolong kami. Orang-orang jahat ini mengusir kami. Mereka mengeluarkan barang-barang. Tolong bayar hutangnya, Kak. Aku janji akan jadi baik. Tolong." Puput memohon dengan sangat menyedihkan. Namun, jawaban Rizka membuat darah Puput membeku. "Maaf, siapa ini? Saya tidak punya adik yang tidak punya tata krama. Dan setahu saya, pemilik rumah itu sudah lama membiarkan rumah itu tidak terbayar. Itu konsekuensi hukum, bukan kejahatan. Selamat menikmati udara segar di luar ya." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Dan kali ini, nomor itu langsung tidak aktif saat dihubungi kembali. Harapan terakhir Puput musnah sudah. Proses pengosongan berlangsung selama 2 jam. Setelah rumah benar-benar kosong, petugas menempelkan stiker besar berwarna merah menyala di kaca jendela depan dan di tembok pagar. Stiker itu bertuliskan huruf kapital tebal, "Objek ini dalam penguasaan bank disita." Tulisan itu adalah cap kegagalan yang terpampang nyata bagi siapa saja yang lewat.
Petugas kemudian menggembok pagar dengan rantai besi yang besar, menyerahkan berita acara kepada Pak Ilyas yang sudah tidak sanggup berkata-kata, lalu rombongan itu pergi meninggalkan lokasi. Kerumunan tetangga perlahan bubar sambil geleng-geleng kepala, meninggalkan gunjingan yang akan bertahan bertahun-tahun. Kini, tinggallah mereka bertiga berdiri di pinggir jalan aspal. Di sekeliling mereka menumpuk kardus-kardus berisi pakaian dan barang pecah belah. Sofa kulit yang dulu menjadi tempat Ibu Parmi duduk dengan angkuh, kini tergeletak miring di atas selokan kering. Langit yang sejak pagi mendung pekat, akhirnya tidak mampu lagi menahan bebannya. Hujan mulai turun, perlahan namun pasti berubah menjadi deras. Air hujan mengguyur tubuh mereka, membasahi kardus-kardus yang menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Pak Ilyas duduk di atas koper tua, membiarkan hujan membasahi wajah tuanya, menyamarkan air mata yang mengalir deras. Ibu Parmi duduk bersimpu di aspal, tatapannya kosong menatap rumah megah yang kini tergembok rapat. Puput memeluk lututnya di bawah pohon, menggigil kedinginan. Adegan ini adalah cerminan ironis yang sempurna dari kejadian 2 bulan lalu. Dulu, di tengah hujan deras, mereka mengusir Rizka keluar dari rumah yang hangat. Kini, Tuhan membalikkan keadaan dengan presisi yang mengerikan. Mereka yang berada di tengah hujan, terusir, terhina, dan tanpa tujuan, sementara rumah itu berdiri angkuh di belakang mereka, tertutup selamanya bagi orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Malam itu, hujan kembali turun membasahi kota Jakarta, seolah alam semesta sedang mengatur panggung untuk babak terakhir dari drama kehidupan keluarga Pak Ilyas. Namun, berbeda dengan hujan di malam pengusiran Rizka 2 bulan lalu, hujan kali ini terasa jauh lebih dingin dan menggigit bagi mereka yang tidak memiliki tempat bernaung. Sementara itu, di sebuah kawasan elit di pusat kota, suasana hangat dan mewah menyelimuti sebuah restoran bintang 5 yang terkenal dengan dinding kacanya yang menghadap langsung ke jalan raya utama. Di dalam restoran tersebut, Rizka duduk dengan anggun di salah satu meja VIP yang posisinya paling strategis, tepat di samping jendela kaca besar yang menjulang dari lantai hingga langit-langit. Ia mengenakan gaun malam sopan berwarna biru laut yang memancarkan aura wibawa, dipadukan dengan jilbab sutra yang berkilauan lembut, tertimpa cahaya lampu kristal restoran. Malam ini Rizka sedang menjamu beberapa rekan bisnis penting dari luar negeri, untuk merayakan keberhasilan proyek besar perusahaannya. Meja mereka penuh dengan hidangan lezat yang ditata dengan artistik, mulai dari steak daging sapi impor yang empuk, sup krim jamur yang mengepul hangat, hingga berbagai jenis hidangan penutup yang menggugah selera. Denting gelas kristal dan suara tawa sopan mengisi udara, bercampur dengan alunan musik piano klasik yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan. Rizka tampak sangat bersinar. Ia tertawa renyah menanggapi lelucon salah satu koleganya, wajahnya terlihat segar dan bebas dari beban. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau tekanan batin yang dulu selalu menghantuinya saat masih tinggal di rumah lama. Ia kini adalah wanita karir yang sukses, dihormati, dan memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Di tengah percakapan yang menyenangkan itu, pandangan Rizka tidak sengaja terarah keluar jendela. Kaca restoran yang tebal dan kedap suara memisahkan dua dunia yang sangat kontras. Di dalam adalah dunia yang penuh kehangatan, kekayaan, dan kenyamanan. Sedangkan di luar, di balik kaca yang berembun karena perbedaan suhu, adalah dunia yang keras, basah, dan kejam. Hujan deras membuat pandangan ke jalan raya sedikit kabur. Namun cahaya lampu jalan yang kuning remang-remang cukup untuk menerangi sebuah halte bus di seberang jalan, tepat di hadapan restoran tersebut. Di halte yang atapnya sedikit bocor itu, terlihat 3 sosok manusia yang sedang berhimpitan mencari perlindungan dari amukan badai. Mereka tampak menyedihkan, basah kuyup, dan menggigil kedinginan. Rizka menyipitkan matanya, mencoba mengenali sosok-sosok itu. Jantungnya berdesir pelan, bukan karena takut, tapi karena rasa kaget yang bercampur dengan ironi. Sosok pertama adalah seorang wanita parubaya yang duduk di bangku halte, sambil memeluk tas plastik besar berisi pakaian. Jilbabnya lepek menempel di kepala, wajahnya pucat dan terlihat sangat tua. Itu adalah Ibu Parmi. Wanita yang dulu selalu tampil menor dengan perhiasan emas dan tas bermerek palsu, kini tampak seperti gelandangan yang kehilangan arah. Di sampingnya, duduk seorang pria tua yang kurus kering dengan kemeja batik yang sudah kotor terkena lumpur. Pria itu menunduk dalam-dalam, menatap sepatu kulitnya yang sudah jebol dimakan air. Itu adalah Pak Ilyas, ayahnya sendiri. Dan sosok ketiga adalah seorang gadis muda yang berdiri gelisah di pinggir halte, sambil memeluk tubuhnya sendiri. Make-up di wajahnya sudah luntur berantakan, matanya bengkak karena menangis. Itu adalah Puput. Pemandangan itu begitu nyata dan menampar. Keluarga yang dulu begitu sombong mengusirnya karena menginginkan privasi, kini menjadi tontonan publik di pinggir jalan. Rizka melihat Ibu Parmi tampak sedang memarahi Pak Ilyas,
Mulutnya bergerak-gerak cepat meski suaranya tidak terdengar sampai ke dalam restoran. Tampaknya, bahkan dalam kondisi paling rendah sekalipun, sifat asli Ibu Parmi tidak berubah. Ia masih menyalahkan suaminya atas kemalangan yang menimpa mereka. Pak Ilyas hanya diam, menerima semprotan kemarahan istrinya dengan pasrah. Puput tampak mengabaikan kedua orang tuanya, matanya liar menatap ke sekeliling, mungkin mencari taksi yang tidak akan pernah mau berhenti untuk penumpang yang terlihat kotor dan tidak punya uang. Atau mungkin sekadar menatap nanar ke arah gedung-gedung mewah di sekitarnya dengan rasa iri yang membakar dada. Tiba-tiba, pandangan Puput terkunci pada restoran tempat Rizka berada. Cahaya terang dari dalam restoran membuat interiornya terlihat jelas dari luar yang gelap. Mata Puput membelalak lebar saat ia mengenali sosok wanita berbaju biru yang duduk di dekat jendela. Ia menyenggol lengan ibunya dengan kasar, menunjuk-nunjuk ke arah restoran dengan panik. Ibu Parmi dan Pak Ilyas ikut menoleh. Wajah mereka seketika berubah saat melihat Rizka. Ada keterkejutan, rasa malu, namun yang paling dominan adalah harapan putus asa. Mereka melihat Rizka seperti melihat malaikat penyelamat yang turun dari langit. Rizka adalah satu-satunya tiket mereka untuk keluar dari penderitaan malam ini. Mereka berpikir, mungkin Rizka akan iba melihat kondisi mereka. Mungkin Rizka akan keluar membawa payung, mengajak mereka masuk, dan membelikan makanan hangat. Puput mulai melambaikan tangannya dengan heboh, mencoba menarik perhatian Rizka. Ia bahkan melangkah keluar dari atap halte, membiarkan tubuhnya diguyur hujan, demi agar terlihat lebih jelas. Mulutnya meneriakkan nama Rizka, meski suaranya tenggelam oleh suara hujan dan lalu lintas. Ibu Parmi ikut berdiri, wajahnya memelas dibuat sedemikian rupa, tangannya menangkup di dada seolah memohon ampun. Pak Ilyas hanya menatap Rizka dengan mata berkaca-kaca, tatapan seorang ayah yang memohon belas kasihan pada anak yang telah disia-siakannya. Mereka bertiga berdiri berjajar di seberang jalan, seperti pengemis yang mengharapkan remah-remah roti dari meja sang ratu. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter aspal dan selembar kaca, namun rasanya seperti terpisah jurang samudra yang tak teryeberangi. Di dalam restoran, Rizka menghentikan gerakannya memotong steak. Ia meletakkan pisau dan garpunya perlahan di atas piring. Matanya bertatapan langsung dengan mata mereka bertiga. Waktu seolah berhenti sejenak. Rizka melihat keputusasaan di mata Puput, ketamakan yang berbalut permohonan di mata Ibu Parmi, dan penyesalan yang terlambat di mata Pak Ilyas. Ingatan malam itu kembali berputar di kepalanya. Suara sendok dibanting, teriakan pengusiran, dan ketidakpedulian mereka saat ia pergi menyeret koper sendirian. Hati Rizka bergetar, namun bukan karena iba. Hatinya bergetar karena rasa keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Tuhan telah menunjukkan padanya bahwa karma itu nyata dan sangat presisi. Rizka menyadari bahwa menolong mereka saat ini hanya akan memperpanjang siklus racun yang selama ini membelenggunya. Memberi mereka uang atau bantuan hanya akan membuat mereka kembali menjadi parasit yang lupa diri. Rizka menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya tetap tenang, tanpa senyum, tanpa kemarahan. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar, tatapan seseorang kepada orang asing yang tidak dikenal. Perlahan, Rizka mengangkat tangannya, bukan untuk melambai balik, melainkan untuk memanggil pelayan restoran yang berdiri tidak jauh dari mejanya. Pelayan itu segera datang dengan sigap, membungkuk sopan menanyakan kebutuhan Rizka. Dengan suara yang tenang namun tegas, Rizka memberikan instruksi singkat sambil menunjuk ke arah jendela. Ia berkata bahwa pemandangan di luar agak mengganggu selera makan tamu-tamunya, dan meminta tolong agar tirai jendela diturunkan. Pelayan itu mengangguk paham dan segera menarik tali tirai gulung yang ada di sisi jendela. Perlahan tapi pasti, tirai tebal berwarna krem itu turun ke bawah, menutupi pemandangan jalan raya. Dari luar, Puput, Ibu Parmi, dan Pak Ilyas melihat tirai itu turun seperti vonis mati. Mereka melihat wajah Rizka yang perlahan tertutup oleh kain tebal. Sebelum tirai itu menutup sepenuhnya, Rizka sempat melihat ekspresi hancur di wajah mereka. Ibu Parmi menjerit histeris sambil memukul tiang halte, Puput terduduk lemas di aspal basah sambil menangis meraung, dan Pak Ilyas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan akhirnya, tirai tertutup rapat. Pemandangan menyedihkan itu lenyap dari pandangan Rizka. Di dalam restoran yang hangat, Rizka kembali memusatkan perhatiannya pada rekan-rekan bisnisnya. Ia tersenyum, kali ini senyum yang tulus dan lega. Ia meminta maaf atas gangguan kecil tadi, lalu mengangkat gelas minumannya untuk bersulang. Rekan-rekannya yang tidak menyadari drama bisu yang baru saja terjadi, ikut mengangkat gelas dengan ceria. Rizka menyesap minumannya dengan nikmat. Rasa minuman itu terasa lebih manis dari biasanya. Di seberang jalan sana, keluarganya mungkin sedang kedinginan dan kelaparan,
Tapi Rizka tahu itu adalah pilihan hidup yang mereka ambil saat mereka memilih kesombongan di atas kasih sayang. Malam itu, Rizka makan dengan sangat lahap, merayakan kemerdekaannya yang paripurna, sementara di luar sana, hujan terus turun menghapus jejak-jejak kesombongan keluarga Pak Ilyas hingga ke akar-akarnya. 1 tahun telah berlalu sejak malam di restoran itu, waktu berputar dengan cepat membawa perubahan nasib yang permanen bagi semua orang yang terlibat dalam cerita ini. Rizka kini duduk di balkon apartemen penthouse-nya yang semakin mewah dan tertata apik. Bisnis yang ia kelola berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu pengusaha wanita yang diperhitungkan di ibu kota. Wajahnya tampak lebih bercahaya, kulitnya terawat, dan aura ketenangan spiritual memancar kuat dari dirinya. Ia dikelilingi oleh sahabat-sahabat baru yang tulus, yang menghargainya karena kepribadiannya, bukan karena uangnya. Rizka telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia sudah memaafkan masa lalunya, bukan untuk orang lain, tapi demi ketenangan batinnya sendiri. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali menjalin hubungan dengan orang-orang yang beracun atau toksik. Ia tetap menjaga jarak aman, membiarkan masa lalu tetap berada di tempatnya, di belakang. Nasib kontras dialami oleh para antagonis yang dulu begitu pongah. Rumah besar yang dulu menjadi sumber kebanggaan semu Ibu Parmi kini telah berpindah tangan. Ban melelang rumah itu dengan harga murah, dan sekarang rumah itu telah direnovasi menjadi hunian asri milik keluarga muda yang harmonis. Tidak ada lagi jejak-jejak Ibu Parmi atau Puput di sana. Coretan pilos merah di pagar sudah dicat ulang dengan warna putih bersih, dan aura gelap rumah itu sudah berganti dengan tawa anak-anak kecil pemilik baru. Bagi tetangga sekitar, kisah keluarga Pak Ilyas kini hanya menjadi legenda urban atau bahan gosip lama tentang karma yang mengerikan, sebuah peringatan agar tidak bersikap sombong kepada sesama. Puput, sang adik tiri yang dulu manja dan gila hormat, kini menjalani hidup yang jauh dari bayangannya. Tanpa ijazah sarjana dan tanpa keahlian kerja karena selama ini terlalu malas belajar, Puput terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ia kini bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana di pinggiran pasar. Setiap hari, tangan halusnya yang dulu hanya memegang kuas make-up, kini menjadi kasar karena harus mencuci ratusan piring kotor dengan sabun colek yang keras. Ia sering dimarahi oleh pemilik warung yang galak karena kerjanya lambat. Gajinya yang kecil habis hanya untuk membayar sewa kamar petak yang sempit dan pengap, serta untuk mencicil sisa utang rentenir ibunya yang masih mengejar. Penampilan Puput berubah drastis. Wajahnya kusam tanpa perawatan, tubuhnya kurus, dan tatapan matanya kosong. Rasa iri hatinya sudah mati, digantikan oleh rasa lelah yang amat sangat dalam menjalani hidup yang keras. Ibu Parmi bernasib lebih buruk. Stres berkepanjangan dan pola hidup tidak sehat membuatnya terkena serangan stroke ringan 6 bulan lalu. Kini ia tinggal menumpang di kamar kos sempit Puput. Sebagian tubuhnya sulit digerakkan, membuatnya hanya bisa berbaring di kasur tipis sepanjang hari. Sifat galaknya belum sepenuhnya hilang, namun kini tidak ada lagi yang takut padanya. Ia sering berteriak-teriak memanggil nama Pak Ilyas atau memaki Puput karena terlambat memberinya makan, tapi suaranya kini parau dan tidak bertenaga. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menatap langit-langit kamar yang bocor, dihantui oleh bayang-bayang kemewahan masa lalu yang ia hancurkan sendiri. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Rasa sakit hati melihat Rizka sukses di televisi atau media sosial menjadi racun yang perlahan membunuhnya dari dalam. Ia sadar, anak tiri yang ia buang adalah berlian, sementara ia sendiri kini hanyalah debu. Lalu bagaimana dengan Pak Ilyas? Sang ayah yang lemah itu akhirnya harus menerima konsekuensi dari ketidaktegasannya. Karena Puput tidak sanggup merawat 2 orang tua sekaligus, dan Ibu Parmi terus-menerus menyalahkannya, Pak Ilyas akhirnya diserahkan ke panti sosial milik pemerintah oleh dinas sosial yang menemukannya menggelandang sakit di jalanan beberapa bulan lalu. Ia kini tinggal di sebuah panti jompo yang sederhana, berbagi kamar dengan 5 orang tua lainnya. Rizka mengetahui keberadaan ayahnya dari laporan orang kepercayaannya. Sebagai bentuk bakti terakhir seorang anak secara agama, Rizka mengirimkan uang bulanan ke pengelola panti untuk memastikan ayahnya mendapatkan makanan yang layak dan obat-obatan. Namun, hanya sebatas itu. Rizka tidak pernah datang berkunjung. Ia tidak pernah menelepon. Uang yang ia kirimkan adalah uang dingin tanpa emosi, hanya sekadar penggugur kewajiban agar ia tidak berdosa menelantarkan orang tua. Di panti itu, Pak Ilyas sering duduk sendirian di bangku taman, menatap gerbang panti dengan penuh harap. Ia melihat penghuni lain dikunjungi oleh anak cucu mereka di akhir pekan, dibawakan makanan enak, dipeluk dan dicium tangannya. Pemandangan itu mengiris hatinya. Ia ingat ia memiliki putri yang sukses dan kaya raya, tapi putri itu tidak pernah muncul. Pak Ilyas sering menangis diam-diam, menyadari bahwa kesepian ini adalah buah tangan yang ia tanam sendiri saat ia memilih diam ketika putrinya diusir. Ia memiliki atap di atas kepalanya dan makanan di perutnya berkat uang Rizka,
Tapi hatinya kosong melompong, mati rasa dalam kesepian yang abadi. Kembali ke apartemen penthouse, sore itu hujan gerimis turun perlahan, membasahi kaca balkon. Rizka berdiri di sana sambil memegang cangkir teh hangat beraroma melati. Uap panas mengepul dari cangkir, menghangatkan wajahnya. Ia menatap butiran air hujan yang menempel di kaca, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang anak yang tertindas di rumah sendiri, menjadi wanita yang berdiri tegak di puncak kesuksesan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma hujan yang menenangkan, aroma kebebasan yang murni. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi suara piring pecah, tidak ada lagi tagihan orang lain yang harus ia bayar. Rumahnya sunyi, tapi sunyi yang damai, bukan sunyi yang mencekam. Rizka tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang penuh rasa syukur. Ia teringat kalimat terakhir Ibu Parmi malam itu, "Kami ingin privasi." Kalimat yang dulu menyakitkan itu kini terdengar seperti lelucon paling lucu sekaligus paling tragis. Rizka menyesap tehnya perlahan, merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia berbisik pelan pada angin sore yang berhembus, seolah menyampaikan pesan pada masa lalunya yang sudah mati. "Privasi itu memang mahal harganya, Ibu." "Sangat mahal," gumam Rizka pelan. "Kalian membayarnya dengan kehilangan segalanya. Rumah, harta, keluarga, dan harga diri. Dan sekarang, aku harap kalian benar-benar menikmati privasi itu. Privasi dalam kesepian, privasi dalam kemiskinan, dan privasi dalam penyesalan yang tak berujung. Sementara aku memiliki privasiku sendiri di sini, dalam kedamaian yang sempurna." Rizka berbalik badan, meninggalkan balkon, dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu apartemennya yang hangat dan terang benderang. Ia menutup pintu kaca balkon dengan rapat, mengunci suara hujan di luar. Di dalam, ia disambut oleh kenyamanan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Cerita tentang gadis yang terusir itu telah berakhir. Buku lama telah ditutup dan dibakar habis. Kini, Rizka siap menulis buku baru, cerita tentang kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan, dengan membiarkan mereka hancur oleh tangan mereka sendiri, sementara Rizka terus terbang tinggi, tak terjangkau, dan tak terhentikan.